Ya pemirsa, langsung saya sapa yang pagi ini menemani saya untuk membedah topik kita. Ada seorang dari Dewan Redaksi Media Group, Bapak Elman Saragih. Selamat pagi Bang Elman. Pagi Mas Ariel. Bang Elman, apa ya yang membuat Anas sampai bisa membuat pernyataan yang istilahnya begitu kontroversial, ramai dibicarakan di jejaring media sosial, Twitter, juga bahkan media-media membahasnya. Gantung saya kalau saya sampai bisa terbukti Rp1 saja korupsi. Gantung di Monas. Ya, yang paling tahu sebetulnya ya Bung Anas sendiri ya, tetapi mungkin dia sudah kelelahan, sudah tidak tahu lagi bagaimana caranya meyakinkan masyarakat tentang versi dia ketidakbenaran semua tuduhan-tuduhan ini. Jadi ya mungkin ya udah kelelahan, udah kecapean, tiada lain lagi, udahlah gantung gitu. Nah, tetapi sebetulnya justru pernyataan-pernyataan seperti ini orang malah berpikir sebaliknya. Wah, dia tuh sudah ngalor ngidul. Bukannya justru menimbulkan kepercayaan publik kepada Anas ya? Justru sebaliknya. Orang makin membacanya terbalik. Nah, orang kan begini. Orang tua kita bilang kan takut karena salah, berani karena benar gitu. Kan begitu kan. Nah, ya sekarang ini kok sepertinya dia kan selalu defensif gitu, selalu. Nah, sebetulnya jauh lebih bagus daripada dia mau digantung di Monas. Ya jangankan di Monas, di jemuran aja kalau digantung kan mati kan. Ini kan lagi di Monas kan. Nah, mungkin jauh lebih bagus kalau Bung Anas sendiri minta ke KPK supaya segera dilakukan pembuktian terbalik. Iya, dan saat ini juga sudah ada indikasi Anas sepertinya mau untuk melakukan pembuktian terbalik. Justru itu, dia harus buktikan terbalik. Karena orang kan tahu, dia kan, ya kita nggak tahu ya, tapi sepengetahuan kita, dia dulu bekerja sebagai KPU, terus anggota DPR sebentar, sekarang ketua umum. Nah sekarang ketika dia memaparkan sebuah hartanya itu masuk akal nggak? Nah dia harus buktikan. Dari mana semua ini gitu. Iya, tapi Bang, misalnya memang ternyata setelah dibuktikan harta Anas memang tiba-tiba berkembang secara ajaib begitu, tapi permasalahannya Anas di sini bukan pejabat publik, Bang. Sedangkan pasal gratifikasi hanya bisa diterapkan kepada pejabat publik. Ini bagaimana, Bang? Apa jangan-jangan ini juga yang membuat KPK sampai saat ini kesulitan untuk menetapkan Anas sebagai tersangka? Kan ini kan sebetulnya kasus ini kan bermula daripada proyek Wisma Atlet sama Hambalang. Ini kan duit negara. Di sana keterkaitannya. Jadi bukan soal dia bukan pejabat publik, tapi ini kan duit negara yang ditengarai dikorupkan gitu kan. Nah, siapa memang korup? Ini sedang dibuktikan. Dan jangan lupa nyanyian dari atau katakan pernyataan dari Nazarudin ini bukan disampaikan oleh orang sembarang. Dia tuh pernah bendahara umum di Partai Demokrat yang ketua umumnya Pak Anas Urbaningrum. Nah, seorang bendahara umum, dialah saya pikir salah satu yang paling tahu arus masuk, arus keluar seluruh uang. Nah, dan jangan lupa persahabatan Anas dengan Nazarudin ini kan bukan persahabatan ketemu baru kemarin. Jauh sebelum Kongres Bandung sudah saling kenal, bahkan sudah akrab. Nah, sehingga memang kalau kita ingat awal kasus ini diungkap oleh Nazarudin, bahkan ketika Nazarudin itu mulai terendus, pada mulanya kan orang-orang seperti Bung Anas, petinggi-petinggi partai politik Demokrat ini kan mengayomi Nazarudin gitu. Iya, baik. Bang, saya ingin kembali flashback ke Kongres Bandung ya. Ditengarai bahwa disitulah aliran uang yang besar yang didapat dengan cara tidak sah oleh Nazarudin digelontorkan untuk kemenangan Anas. Nah, tapi pertanyaannya saya kembali kepada fakta hukum bahwa di sini Anas ketika menjelang Kongres Bandung dia sudah bukan lagi sebagai anggota DPR. Dan jika nanti di persidangan ketika memang dia menerima uang dari Nazarudin tapi dengan mudah dia membantah, saya tidak tahu asalnya. Apakah ini juga bisa menjadi halangan untuk menetapkan Anas menjadi tersangka, Bang? Nah, di sinilah sebetulnya yang kita harapkan KPK jangan mengulur-ulur waktu. Justru misteri ini yang sebetulnya ingin diketahui oleh masyarakat. Bagaimana ceritanya uang
yang banyak saksi sudah mengakui ada aliran ke Kongres di Bandung itu. Nah, sekarang ini bagaimana ceritanya? Apakah tiba-tiba dari langit diturunkan kepada seorang Anas? Kan tidak mungkin. Udah pasti ada pembicaraan awal, ada komitmen-komitmen awal. Jadi ini kan kebetulan karena terbongkar kan. Karena ditakutkan hanya berhenti pada Nasaruddin saja, karena memang dia yang mengumpulkan dana itu dari APBN dan dia yang memang sebagai saat itu masih menduduk di Komisi 3. Nah, kan justru itu kan. Makanya sebetulnya kan yang perlu sekarang sedang ditelusuri adalah uang ini kan dari ditengarai dari Wisma Atlet dan Hambalang. Dan ini proyek pemerintah dan uang negara. Nah, siapa yang mengkorup itu ya kan bukan soal karena dia bukan pejabat publik lalu tidak tetap aja dia terimbas kan gitu. Jadi sekali lagi sebetulnya itu yang kita katakan, daripada Anas itu sampai bilang dia digantung di Monas, ya sudah, dia minta KPK segeralah dan jangan dia deposisi seperti dia tidak mau jadi saksi. Bahkan menurut saya jauh lebih bagus dia teriak buat konferensi pers, saya minta KPK 2-3 kali 4 jam periksa saya sebagai saksi, hadirkan saya di pengadilan supaya saya bisa adu argumentasi dengan Nasaruddin. Itu jauh lebih bagus daripada dia bilang tidak mungkin dan saya tidak ada kaitan dengan Hambalang, saya tidak ada kaitan dengan Wisma Atlet. Loh, kalau dengan cara begitu udah selesai, ya ngapain ada KPK gitu loh. Iya, lalu Bang, itu kan dari sisi hukum ya, tapi dari segi opini publik nih, ini sepertinya ada peperangan opini publik juga ya antara kubu Anas dan kubu Nasaruddin. Bagaimana Bang melihatnya? Iya, dan itu kan pasti tidak terhindarkan. Karena memang mereka membawa itu ke ranah publik kan. Kalau tadinya sama-sama misalnya katakanlah gini ya, pihak Anas juga nggak usah terlalu ini kan sebetulnya kan semua kan mau membersihkan diri. Tidak benar, kita tidak kenal, kita tidak pernah ikut. Sementara Nasaruddin ini kan bendahara umum, dialah yang paling tahu siapa yang pernah minta duit ke dia dan kepada siapa dia kasih uang, berapa banyak, dalam kepentingan apa. Ini kan sebetulnya Nasaruddin ini kan sebetulnya kan sosok yang saat ini sosok yang sangat berharga dan harus kita lindungi ini karena banyak misteri yang belum terungkap ini. Oleh karena itu saya pikir ya Nasaruddin harus betul-betul dilindungi. Kalau bisa kita entertain supaya membuka semua apa sebetulnya di balik semua ini. Karena apa? Ini penting supaya kita bersih-bersih. Dan orang yang tidak terkena juga jangan ikut kotor. Orang yang terkena memang harus masuk bui. Baik Bang Yaman, kita harus jeda kembali Bang Yaman. Nanti kita juga undang pemirsa ya untuk ikut partisipasi. Dan pemirsa, kami undang Anda 0215832022 di segmen berikutnya. Jangan kemana, kami akan segera kembali saat lagi.